Beliau juga ini asa masuk cerita tempat saya bolaka pada Fatima ke Dongatan Asin begitu. Pemikirwa pendeta nomor 550 Fungsi dengan non kita marite bagi kami radio ini nanti setua JP baru Aritonan maupun tidak dibaga tanya. UPD nomor 550 dengan saya. Tuhan Yang Maha Esa, Bapa yang baik, Bapa yang terkasih, Bapa yang kami puji dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa buat segala kasih karunia Tuhan bagi kami. Kami boleh melalui segala aktivitas kami dari beberapa hari ini Bapa, juga terlebih pada hari ini dalam keadaan baik dengan sempurna. Pada saat ini kami mengucap syukur Bapa, kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus untuk menyatukan hati kami, mendengarkan firman Tuhan, menambah hikmat pengertian kami nantinya, bagaimana kami mampu berada di tengah-tengah jemaat seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, kuasailah hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus berdiam dan berkemah di tempat ini, sehingga Tuhan, apapun nanti pembelajaran yang boleh kami terima, boleh kami terapkan, kami boleh membawa damai sejahtera daripada Allah di tengah-tengah jemaat kami. Berkuasalah Tuhan atas hidup kami, temani saudara-saudara kami, teman-teman kami yang juga dalam perjalanan, tibakan mereka di tempat ini untuk berkumpul bersama kami dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta dan mengucap syukur. Amin. Amin. Belajar di dalam setua. Dan kama untuk sisir motor letas yang buku penulisan Hagai itu 2 ayat 1 sampai ayat sia. Asal drama market story kami membuka ayat sana. Semua mengatakan bagaimana tarimanku hasusuruh idoro dua honi. Pada 21 harihun di bulan Sipakat itu Roma kata di Jehovah pergi siang panduliran si Hagai sono. Berdoa musisi boleh anak musisi boleh.
Isedope sian hamu nama bulu akan asal matida jorokon di kamu beliau na perjului habe ahad ida hamu disi amunwai da kirana soada da naswahiru da kirana soada do ie tong hamu na pertibak perjului Imahata tahupadan dahudi tuhamu diharu luar muda sian disir nangko tiku marsiho do jong di tengah-tengah punah unak hamu hadia tuturong kuma behosal hud akabak seperti jadi Roma hasilkan irohkan isalubut akabak seperti jalan Tuhan kuma corokon hamuya inna cahubala seho jadi kudang ma hamuya di joro perpudio sian perjului inna cahubala seho jalan lihat junganon leonok kudo hadaniyo ina Jehovah Sebaot ido saat ditubuhi sahabat utama pagila manuro berarti yang memberikan animal Ojahoma kita mainan dalam sermon tu minggu dapat terumum di Palias lima doa minggu Jehovah melalui kalamium Allah memberikan damai sejahtera. Apa itu belantar pada umumnya di banyak tempat saat ini semakin terlihat pembangunan gereja yang bagus. Hal itu tentunya semakin menggembirakan jika berjalan seiring dengan pertumbuhan rohani. Dalam naskah ini ada 3 hal yang harus dimiliki untuk membangun bait Allah yang dikatakan oleh Matius pasal 2 ayat 1 sampai 9. Yang pertama dikatakan kuatkanlah diri hatimu ayat 5. Dibutuhkan keteguhan hati dalam menghadapi segala tantangan untuk membangun bait suci. Yang kedua diperlukan kesatuan. Yang kelima juga Allah menginginkan kesatuan dari semua rakyat dan juga pemimpin bangsa Israel. Yang ketiga pekerjaan. Dalam membangun bait suci, Allah menyuruh bangsa Israel untuk bekerja dengan tekun. Komitmen dan kesatuan tidak ada gunanya jika tidak disertai dengan tindakan. Allah ingin agar umatnya terlebih dahulu bangkit dengan komitmen dan kesatuan serta bekerja sehingga Tuhan akan berkenan hadir untuk memberkati dan mendorong apa yang dilakukan dan dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kitab Haggai hanya terdiri dari 2 pasal berisi pesan yang disampaikan Allah kepada umatnya untuk membangun kembali rumah Tuhan yang terbengkalai supaya dibangun sampai selesai. Melalui Nabi Haggai, Tuhan menegur dan memperingatkan kelalaian orang Israel dalam membangun rumah Tuhan karena mereka lebih mengutamakan membangun rumah mereka sendiri daripada membangun bait Allah. Mereka mengambil waktunya, tenaganya dan juga uang yang mereka miliki untuk membangun dan mempercantik tempat tinggal mereka. Sebenarnya membangun rumah sendiri tidak salah, tetapi kiranya bangsa Israel lebih mengutamakan Tuhan daripada mengutamakan diri sendiri. Tuhan memberikan pesan melalui Nabi Haggai bahwa Tuhan akan menyertai mereka seperti janji yang telah Dia ikat pada saat mereka keluar dari Mesir. Tuhan akan bersama-sama dengan mereka. Yang kedua latar belakang, kitab Haggai ditulis pada masa pembangunan perbaikan Allah yang telah dihancurkan. Bangsa Israel telah kembali dari pembuangan Babel dan ditugaskan untuk membangun bait Allah yang telah dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar, yaitu Raja Babel. Bait Allah yang baru itu tampak kecil dan tidak mengesankan bila dibandingkan dengan bait Allah yang telah hancur yang pernah dibangun oleh Salomo dalam jumlahnya. Dalam khotbah di minggu ketiga, sesudah Epanes memberitakan tentang keadaan bangsa Israel yang baru pulih dari pembuangan Babel pada tahun 538 atau 537 sebelum Kristus. Ketika bangsa Israel sudah kembali ke Yerusalem, mereka melihat bahwa bait Allah yang dulu dibangun Raja Salomo dengan
yang dilakukan itu sudah hancur, rata dengan tanah dan penuh dengan sebab bumi. Dan sesudah seperti kota mati, tembok-tembok yang pernah mengelilingi kota Yerusalem sudah tumbang, sehingga bangsa Israel tidak lagi memiliki tempat ibadah untuk melaksanakan perayaan ibadah agamanya. Melihat situasi itu, bangsa Israel sangat berduka, walaupun di sisi lain mereka bersukacita karena sudah kembali dari Babilonia. Setelah bangsa Israel tiba di kota Yerusalem, mereka memulai kehidupan dari awal, baik dalam hal pertanian, membangun rumah sendiri, dan memulai hidup sehari-hari. Kemudian mereka bersatu hati membangun bait Allah yang sudah hancur itu dengan mempersembahkan apa yang bisa mereka berikan, baik berupa materi dan juga tenaga. Awalnya usaha pekerjaan itu berjalan dengan baik. Mereka mengerjakannya dengan semangat. Tetapi setelah pembangunan berjalan selama 2 tahun, terjadi persoalan internal dan juga persoalan eksternal yang akhirnya pembangunan bait Allah itu terhenti. Salah satu penyebabnya karena mereka kehabisan dana. Sejak bangsa Israel kembali dari pembangunan, mereka konsentrasi memulai kehidupan di bidang pertanian, peternakan dan pembangunan. Mereka masih miskin secara materi karena belum mempunyai pendapatan yang menetap. Biaya hidup sehari-hari saja masih pas-pasan, apalagi untuk melanjutkan pembangunan bait Allah. Dan juga terjadi persoalan eksternal, di mana munculnya hasutan dari bangsa Samaria. Awalnya bangsa Samaria menghendaki agar mereka diikutsertakan untuk membangun bait Allah, tetapi bangsa Israel menolak karena bangsa Samaria dianggap sebagai orang kafir, tidak seagama dengan mereka. Oleh karena itu bangsa Samaria mengadukan dan menghasut bangsa Israel kepada bangsa Persia dengan memberitahukan bahwa bangsa Israel sedang membangun keimanan, membangun benteng pertahanan untuk memberontak kepada bangsa Persia. Mendengar hal bangsa Samaria itu, bangsa Persia marah dan mengintimidasi bangsa Israel. Terhentinya pembangunan bait Allah juga terjadi karena perubahan hidup bangsa Israel yang sudah memikirkan diri sendiri, membangun rumah sendiri. Bahkan bangsa Israel mulai hidup-hidupan kepada Tuhan. Mereka menjadi sebagai redaksi bait Allah yang pernah menghanyutkan. Itulah yang terjadi sejak mereka kembali dari pembangunan. Pada tahun 520 sebelum Kristus, Tuhan membagikan Nabi Haggai. Dari pertama sejak mereka kembali dari pembangunan, Nabi Haggai disuruh untuk membangkitkan semangat baru untuk meneruskan pembangunan bait Allah. Dan Allah berkata kepada Haggai di ayat 2 pasal 1 ayat 2, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Dan juga di ayat 4, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumah yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi rumah Tuhan. Perkataan itu merujuk pada kekecewaan Allah atas sikap bangsa Israel yang hanya memikirkan diri mereka sendiri, yang hanya memikirkan rumahnya sendiri, sedangkan rumah Tuhan dibiarkan terbengkalai. Nabi Haggai mengungkapkan sikap Allah karena ketidakpedulian umatnya. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang bertambah dalam putih-putih yang berlubang. Artinya orang yang tidak peduli dan yang sepele kepada Tuhan, hidupnya tidak akan sejahtera. Meskipun banyak harta, tidak akan bahagia. Tuhan tidak akan memberikan hasil panen dan hasil usaha kepada mereka. Gambarnya seperti menyimpan harta di bumi-bumi yang berlubang, di gunung atau yang 10 dan yang 11. Tuhan berkata, langit memakan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Aku memanggil kekeringan dalam ke atas negeri. Artinya Tuhan akan mendatangkan bencana dan kejadian-kejadian buruk kepada bangsa Israel, karena mereka tidak lagi peduli untuk membangun bait Allah yang sudah hancur itu. Jadi khotbah ini adalah ajakan ataupun penegasan Nabi Haggai kepada bangsa Israel yang sudah kehilangan semangat untuk melanjutkan pembangunan bait Allah di Yerusalem yang sudah sempat terhenti selama 16 tahun. Haggai menekankan bahwa Tuhan akan menyertai mereka jika mereka melanjutkan pembangunan bait Allah itu. Yang ketiga, keterangan di ayat 1 sampai ayat 4, Tuhan menyapa semua lapisan masyarakat, mulai dari lapisan terkecil, orang-orang miskin, masyarakat, kaum rohaniawan, juga sampai pemimpin politis. Tuhan berkata kepada Zerubbabel bin Shealtiel,
atau bupati juga pada saat itu. Juga kepada Yosua bin Yozadak imam besar, kepada umat Israel, dengan mempertanyakan masih adakah di antara kamu yang telah melihat umat ini dalam kemegahannya semula? Bagaimanakah kamu lihat keadaan sekarang? Bukankah seperti tidak ada artinya? Ayat 4. Mengingat kemegahan bait Allah dulu, umat yang dulu melihat kemegahan bait Allah itu pasti kecewa melihat keadaan Allah yang sudah hancur itu. Hagai membagikan nostalgia bangsa Israel dulu dan mendorong mereka untuk membangun kembali bait Allah yang sudah hancur itu. Ayat 5 sampai 6, Tuhan berusaha menguatkan hati umatnya dengan mengatakan kepada Zerubabel bin Shealtiel, Yosua bin Yozadak, dan seluruh umat Tuhan untuk bekerja, sebab Tuhan berjanji akan menyertai mereka seperti janji Tuhan saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Penyertaan Tuhan menjadi kekuatan bagi mereka dan untuk mengingatkan perjanjian Allah ketika di Gunung Sinai. Bisa kita baca dalam Keluaran 29 ayat 45 sampai 46 yang dikatakan, Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Ayat 7 sampai 9, dalam waktu singkat Tuhan akan menggoncang langit dan bumi, laut dan darat, menggoncang segala bangsa, agar harta mereka mengalir ke bait Allah. Ini menunjukkan karakter Allah yang berdaulat atas semua ciptaannya, karena Allah dapat mengendalikan semuanya. Dia dapat mengguncang dunia agar kehendaknya terlaksana. Tuhan mengguncang dompet-dompet bangsa sehingga mereka mengeluarkan harta bendanya untuk kepentingan rumahnya. Karena seluruh kekayaan miliknya, Tuhan dapat dengan mudah memindahkan kekayaan dari tangan satu ke tangan orang berikutnya. Allah akan membuat baiknya lebih megah dengan menggoncang bangsa-bangsa dan mempersembahkan kekayaan mereka untuk membangun bait Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas semuanya. Tuhan berkuasa mendengarkan dan mengalirkan berbagai berkat kepada umatnya agar mereka kembali membangun bait Allah. Yang ketiga, aplikasi yang pertama, dari masa ke masa umat Allah selalu menghadapi berbagai tantangan untuk melaksanakan pekerjaan Allah. Itu sudah dialami oleh umat Allah di zaman Nabi Muhammad, dan itu juga dialami oleh umat Allah di zaman sekarang ini. Tetapi pesan Allah tetap sama, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Yang kedua, pembangunan bait Allah bukan sekedar membangun gedung, tetapi ada visi yang menyemangati dan harapan yang diperjuangkan bersama dengan pemerintah Tuhan, sehingga bangsa-bangsa tergerak hatinya untuk mempersembahkan harta benda mereka. Bait Allah tidak hanya gedung gereja, tetapi tubuhnya, yaitu jemaat. Dari sana Tuhan memberkati umat Israel untuk kembali membangun bait suci dengan penuh semangat. Jadi kunci membangun bait Allah berada dalam hati yang kuat, karena Tuhan telah berfirman, kuatkanlah hati. Yang ketiga, pada kelas ini kita belajar bagaimana Tuhan berusaha kepada umatnya yang tidak melupakan Tuhan. Bangsa Israel terlena karena mereka sibuk membangun rumahnya sendiri. Hal inilah yang membuat Allah menuntut mereka melalui Nabi Hagai. Allah menyegarkan mereka dengan perkataan, siapa yang menaruh banyak menuai sedikit. Maka mereka makan tetapi tak kunjung kenyang. Mereka minum tetapi tidak pernah mereka dipuaskan. Hagai pasal 1 ayat 6. Kita memotong 4 ayat atas sudah menggambarkan seperti mencari angin, semuanya bisa sia-sia. Inilah gambaran jika tidak bersama Tuhan, kita tidak akan menikmati segala berkat yang kita miliki dengan penuh sukacita. Walaupun tampak seperti alam saja, tapi terkadang itu hanyalah kelihatan baik-baik saja. Kenyataannya bisa saja hanya kosong, pikirannya resah atau tidak memiliki damai sejahtera. Itulah akibat jika hidup kita tidak bersama Tuhan. Jadi mari kita menghidupi oleh Allah kebersamaan dengan Tuhan. Allah akan memberikan damai sejahtera. Seperti yang disuarakan pada topik minggu yang ketiga setelah kehidupan biasa. Yang keempat, Tuhan tidak hanya memberikan dorongan dengan kata-kata, tetapi juga dengan menggenapi janjinya dengan menuju seluruhnya tinggal bersama-sama dengan umat. Kehadiran Allah menjadi jaminan kekuatan dan keberhasilan bagi umat. Yang kelima, Alkitab mengajarkan agar kita lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan Allah, seperti tercermin dalam perkataan Tuhan Yesus. Sebab itu janganlah kamu khawatir, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu
dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa yang di surga tahu bahwa kamu melalui bangsa yang itu. Tetapi kita harus menghidupi di Matius 6 ayat 33. Tetapi cari dalam kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Yang keenam, Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda. Jangan untuk melakukan dengan amal manusia, karena yang tidak mungkin bagi kita akan mungkin bagi Tuhan. Yang kecil di mata kita, besar di mata Tuhan. Yang keempat, penutup. Damai sejahtera tidak datang dari bangunan yang megah, tidak datang dari masa lalu, tetapi damai sejahtera berasal dari Allah yang hadir di tengah-tengah. Demikianlah mengingat makan siang pun yang sudah kami persiapkan untuk kita semua. Kami kembalikan kepada pendeta Paiman. Kita tema yang harus kita menurut pembacaan pembahasan kita oleh KPUI terkait dengan mengenal tulisan bersudut mengadu takas dan pembicaraan orang di bahasa seremoni dari waktu konteks doa latar belakang ima bukan kandungan tukon isu Raja Kores bangsa Israel mulai pusing siang Babel itu mana masuk di Yerusalem. Kemudian dari Yerusalem ada dosa setengah tugas dari dalam perjuru imam lakukan untuk membagas juru itu perjuru setengah ini bagaimana ditugaskan mengibe asal dibaca tugas tidak usia kawagasnya soal menginang membangun sosial dan ekonomi mengadakan hasil lain dan perjuru sehari yang diinginkan oleh Tuhan adalah transformasi iman, yaitu salah satunya dengan membangun kembali bayi suci yang baru. Mengenai 4 orang akan dengan kerjaan di bagasan 20 tahun seorang di nang ya kasih kamu oke Allah memang Mulut azhar di ayat 10 ayat 10 sia memang 4 orang polisi keadaan di bumi bangsa hari ini. Atazau dalam perbuih, anu kita dalam perbuih, wajib mungkin bina. Kalau kita dalam perbuih ini menandakan ya 10 sia ini menandakan bahwa bulu di bangsa Israel ini memang sedang susah rentan. Secara ekonomi tidak dan tinggal, lain mereka juga harus untuk merealisasikan keinginan Tuhan, bertransformasi iman, menjadi nama-nama bagas ekonomi sehingga dan pergianan di Batam. Alasan harus dibaca untuk sudah bagas ekonomi 2 tahun akan ingat besok hari di pada serpon, lain mangkrak membangun ini sendiri 14 tahun. Jadi juga 10 tahun sudah bulan setiap Babel, lain jangan pala sibuk tapi dibaca untuk bagas ekonomi. Nah lagi itu sudah dipersangkakan di Batam. Asa tau ibadah semangat lebar bersidang laho merealisasikan hadapi dengan di batas pertolongan yang di batas iman ketika kita berkuih pasangan kami menambahi doa pengulang di pada hari yang biasa di si para seremon doa yang masuk ke kita soal soal apa terbit dapat julu doa pada awal pasangan kami masuk mengambil dengan paralado. So kemudian kita dapat dulu pun siapa mengenal motif iman jadi di singkop yang mengubah. Karena dimasuk dengan terminal perjuru. Nanti ada dapat kasong selama semoni dan dapat sangat berkontribusi. Biasa perjuru 2 alat, perjuru di dan ketua dengan guru silai. Mulai firman mengenai pembangunan bait suci ini, kan orang Israel mau membangun bait suci yang kedua ya Bang ya, sampai detik ini gitu loh. Pertanyaan saya itu yang menjadi kebingungan saya, apakah sekarang ini tidak ada gereja atau bait suci di Israel itu, di tanah Israel itu? Itu yang pertama. Yang kedua, ke dalam konteks ketuhanan kita, apakah sebegitu memang harus wajib bait Allah kedua itu harus dibangun? Karena sampai detik ini pun mereka itu berusaha membangun bait suci yang kedua itu dan itu berhubungan dengan
kedatangan Tuhan Yesus yang kedua yang saya ingin tanyakan itu apa korelasi antara pembangunan bait suci kedua dengan dibangunin bait suci kedua dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bait suci itu sama dengan gereja? Maksud saya seperti itu. Kan kalau feeling saya pasti di Israel itu kan ada gereja sekarang ini. Lalu ngapain lagi bikin bait suci? Apakah tidak sama definisi gereja dengan bait Allah, dengan bait suci? Itu aja, Mak. Oke. Aku katakan ini suku-sukunya deh. Apakah tidak ada bait suci sekarang di Israel? Di Israel sekarang. Begini Pak Tuhan, apakah wajib atau harus sekarang membangun bait suci yang kedua? Hubungannya dengan kedatangan Tuhan Yesus Iya. yang kedua Dan korelasinya dengan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. dan apakah sama? Apakah bait suci adalah gereja? Inilah kira-kira itu untuk kajian pertanyaan ini. Biasa salah baik ini tak mengenal. Salah baik saya tidak dikandung untuk karena mana baik kontribusi atau orang di terminal perjuangan. Karena di nama di baju Zalode dasar waktu apa sebagai serong. Ya. Menghadiri suku-suku Minang sebuah lima sesuai. Ya, ini sesuai dengan pengalaman para kepala kita yang sudah berangkat ke tanah Israel atau di Yerusalem. Memang mereka mengatakan bahwa bait suci itu juga masih ada hingga sampai sekarang ini juga. Maka itu yang diziarahi situs-situs sejarah yang diziarahi, apakah sesuai dengan yang tertulis di Alkitab, sesuai dengan realita yang terjadi juga di zaman sekarang juga, sehingga mereka ingin mengetahui apakah ini adalah kubu Yesus yang pernah terjadi di Alkitab itu ternyata masih ada hingga sampai sekarang ini, dan itu juga yang disinggahi oleh beberapa penjara yang berangkat ke Yerusalem. Ya, jadi menurut saya memang bait suci itu tetap masih ada hingga sampai sekarang, karena itu adalah sebagai simbol kehadiran Allah kepada bangsa Israel, juga menjadi identitas bangsa Israel itu juga yang selalu dipertahankan oleh bangsa Israel. Ya, yang kedua, kalau menurut saya bahwa bait suci itu sama dengan gereja, karena gereja dia adalah orangnya, seperti yang saya jelaskan tadi dalam nas sermon hari ini, bahwa sebenarnya kan ketika Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan itu, bahwa yang Allah inginkan bagaimanakah kesiapan hati mereka untuk kembali membangun bait Allah yang sudah roh, yang sudah runtuh itu. Jadi sebenarnya Allah ingin menegaskan seperti roh nasinya. Apakah ada kebersamaan? Apakah ada kerjasama? Apakah ada rasa ingin mengembalikan kembali, yaitu bait Allah yang sudah roh itu. Jadi bait Allah itu adalah hati mereka sendiri. Bait Allah itu adalah diri mereka sendiri, dan bait Allah itu adalah bangsa Israel sendiri yang digerakkan hanya untuk membangun, yaitu bangunan untuk tempat mereka beribadah ataupun untuk melakukan, yaitu tempat-tempat beribadah. Jadi menurut saya ingat bahwa bait suci itu juga adalah gereja, adalah orangnya yang bergerak hatinya untuk membangun kembali kebersamaan ataupun Allah itu. Ya, lalu yang berikutnya, semuanya kita lakukan bahwa bait Allah itu juga adalah gambaran ataupun itulah identitas kehadiran Allah.
Jadi bagaimanapun mereka harus mempertahankan bait Allah itu, mereka harus mempertahankan bait suci itu, karena disitulah mereka menyatakan imannya, menyatakan dirinya untuk senantiasa ada persekutuan dengan Tuhan di dalam bait Allah tadi. Jadi walaupun bait Allah yang sudah hancur itu, yang dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar itu, tetapi hati mereka tergerak bagaimana supaya bait Allah yang pernah roboh itu kembali dibangun kembali, dan itulah menunjukkan supaya Allah juga tetap berkenan di dalam kehidupan bangsa Israel. Jadi mereka membangun bait Allah yang sudah roboh itu menandakan bahwa Allah tetap hadir, dan juga menandakan bahwa itulah identitas Allah di dalam bangsa Israel. Iman, tak boleh pasal aku iman melalui pertanyaan. Rasa manusia itu aman berlaku. Bagaimana dia para Sermon untuk tipe yang mengenal posisinya berdua pun saat usia itu dua latai sekitar. Silakan. Mungkin singkat aja pertanyaannya Pak. Kalau di dalam perjanjian lama terkait dengan Hagai ini ada keinginan kembali mereka, dan itu juga sebenarnya perintah Tuhan kepada Hagai untuk membangun bait suci di Yerusalem supaya mereka kembali dari pembuangannya Bang ya. Nah sekarang dalam konteks sekarang, kalau kita bicara bait suci pada perjanjian jelas itu bait suci Yerusalem. Nah sekarang konteks dengan sekarang perjanjian baru misalnya, kalau memang dikatakan bait suci itu sama dengan gereja, bisa nggak sekarang orang mengatakan ada banyak denominasi, kami membangun gereja, membangun bait suci, Tuhan akan menggoncang langit dan bumi, bangsa-bangsa akan menyerahkan berbagai persembahan untuk membangun gereja seperti itu. Konteks itu berhubungan nggak? Bisa nggak kita nyatakan sekarang pada kondisi saat ini mungkin baik? Ya, tapi di dalam perjanjian aja. Biasa selesai kita ketika lebih kita. Kalau dia masih bolong, sama orang juga. Maksudnya, tidak apa, tidak apa. Ya. Kalau lebih, langsung satu lagi dua orang seperti zero. Iya. Nah, patut kali lagi nama kenapa bangsa Israel itu Allah menggoncang yaitu seluruh kosmis atau seluruh alam semesta itu, karena memang kalau kita lihat latar belakangnya, awalnya kan bangsa Israel itu hanya memikirkan yaitu kebutuhan mereka sendiri. Mereka hanya memikirkan diri sendiri, karena itu dalam mereka juga bagaimana mungkin kami bisa membangun buat Allah yang benar itu, sedangkan diri kami sendiri bisa terbangun, tempat tinggal kami sendiri belum bisa terbangun, dan juga mata pencarian kami juga belum bisa kami dirikan. Artinya mereka hanya memikirkan yaitu kepentingan mereka sendiri, mereka masih mengandalkan yaitu diri sendiri, tanpa memperhatikan bahwa Tuhan juga menyertai mereka ketika bangsa Israel itu kembali dari tanah perbudakan ke tanah bangsa ke Yerusalem. Inilah sudah disadari di bangsa Israel, penyertaan Tuhan itu tetap ada, senantiasa menyertai mereka. Allah yang jadi di tanah samudera Tuhan berpikiran, apalagi makin tadi waktu lalu bagas Tuhan, mereka menandakan tak mungkin boleh dibangunkan bagas Tuhan. Karena kalau manusia sehingga ya mereka juga datang dengan hasil dari Tuhan, tidak ada lagi bersama untuk membangun rumah bait Allah itu, sehingga Allah kecewa dan Allah menggerakkan yaitu seluruh orang-orang supaya mereka juga memberikan hatinya, termasuk pemerintah, termasuk keperluan nyawa, dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya juga untuk membangun yaitu bait Allah yang sudah kita. Jadi menurut aplikasi rumah di rumah kita perlu, tapi mungkin ada lagi dalam hal pembangunan gereja juga, pembangunan fisik gereja, mungkin ada sendiri dua mainan. Silakan boleh dong, mau siar kita sendiri dong, siar teman-teman di rumah sendiri dong, boleh dong rupanya kita kira-kira ngomong sebuah semua bangsa Israel. Bagaimana mungkin kami bisa membangun
gereja sebesar ini hanya dengan kemampuan yang ada pas-pasan saja. Bukan lagi boleh semua bangsa Israel tetapi dengan mengandalkan pertolongan Tuhan juga, mengandalkan dia juga dengan berbagai cara juga, mengandalkan bantuan dari yang lain juga, semuanya pasti bisa selesai. Soalnya tadi kami di gereja HKBP Nakataka kami di distrik 2 distrik Tom, negara dia untuk Tabakar, HKBP terbakar. Lain dong tadi pada informasi selanjutnya bahwa yang dulunya gereja itu kecil, alai semari puji Tuhan kami dan orang masalah kekuatan di kuliah ini kami, tetapi nasbibi nanti kosmis juga subibi sudah dikerahkan hatinya untuk membangun pembangunan gereja HKBP. Jadi sorry kalau kita hatinya mengatakan kembali bahwa pembangunan di setiap gereja juga mungkin juga ada hubungannya dengan orang-orang yang ada sekitar kita. Allah sendiri kita bekerja untuk pembangunan rumah ibadah. Lima amal dari pasangan kita. Amang boleh nambah pendapat sedikit ya? Kalau salah ya diperbaiki. Ini pemahaman saya aja ya, Bang ya. Dulu tidak salah, pas. Melihatnya ada masuk pada sermon, untuk pindah naik kampanye lunas dan masalah kalau salah ya benarin. Ini kalau menurut pendapat saya saja ini. Kalau menurut pendapat saya namanya perbedaan antara yang tahu gereja sama-sama rumah Tuhan, bait Allah juga rumah Tuhan. Cuma ini kalau menurut pendapat saya perbedaannya adalah begini, barangkali ini ya. Bait Allah itu kan tempat tabur perjanjian, di mana tabur perjanjian itu kan sesuatu yang sangat sakral, simbol kehadiran Allah di dunia ini. Gitu. Kita tahu kan di dalam tabur perjanjian itu ada tongkat Nabi Musa, ada tongkat Harun, ada 2 loh batu dan 1 yang buah itu ya, makanan buah mana. Dan itu simbol kehadiran dan siapapun yang memegang tabur perjanjian itu kan bisa mati kan, kecuali Harun yang boleh kan, dan itu kan sama sekali. Nah, ini pendapat saya namanya. Mungkin perbedaan antara gereja dengan bait Allah. Kenapa sampai detik ini ngotot? Sampai detik ini bangsa Israel itu ngotot ingin membangun bait Allah yang baru gitu untuk menyambut juga kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Mungkin mereka itu ingin menaruh tabur perjanjian itu, entah sekarang di mana tabur perjanjian itu tidak tahu. Perbedaan antara bait Allah itu ada tabur perjanjian dan ada rumah kudus. Sementara gereja tidak ada tabur perjanjian itu. Walaupun kita tahu kan bahwa bait Allah ataupun gereja kan sama-sama hadir Allah. Cuma kan kalau orang Yahudi kan tidak seperti itu. Mereka kan tidak terlalu percaya sama Yesus kan. Mereka hanya percaya kepada Allah Bapa. Jadi maksud saya barangkali perbedaannya di situ. Itu kalau menurut pendapat saya, makanya kalau salah mohon diperbaiki. Jadi kalau bait Allah ada tabur perjanjian, ada Roh Maha Kudus. Kalau gereja tidak ada tabur perjanjian. Itu pendapat saya. Oke, boleh dengar dengan Luna. Tadi kalau sempat ada di sermon. Ya, sebenarnya bait Allah di pembangunan gereja juga kan kita meyakini bahwa ketika kita membangun gereja ada juga di ya, mama yang kita bicarakan. Juga kita yakin bahwa itu juga tabur Allah juga di dalam itu atau kondisi itu. Ada pun kondisi di Ada tema kita sendiri tak mengubah melado lepas satu kakak pikiran semua suku-suku nanti maksudnya di sini dapat berkumpul untuk mana kita dari program itu tak dulu pasangan kami itu dengan tiga program. Mengenai anak muda aku, saya sibuk aturan
hari bahan sermon Amang Pendeta Manunung tadi waktu untuk kupon dalam macai diganggu mau dipatokan di bahan sermon tidak sekian kupon hubungan alaon di panuliran hagai na pasahaton hamas debata ke bangsa Israel na julu didiki dumulak bangsa Israel siang habuangan Babel ke Yerusalem ape bangsa Israel berlomba untuk membangun rumahnya sehingga tertinggal pembangunan bagas jorok manang baik Allah tohorongnya sambil inang situ aborsi lain nangin baik Allah itu adalah yang berisikan dengan tabut perjanjian. Lain di pada Nabi baru baik Allah itu kan ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib itu di Golgota, mari bagi akan dan itu sudah tidak ada lagi antara ruang Maha Kudus, ruang yang ada ruang-ruangan ala di pasada Tuhan ini. Melalui Tuhan Yesus kita bisa sampai kepada Bapa. Melalui Tuhan Yesus kita bisa dapat menyebut nama Ya Aba Ya Bapa. Jala alamangundu kita senarion di Jamata Simaimon. Kenapa ya tidak baik Allah lagi? Kenapa sekarang itu nama gereja? Kalau gereja itu kan igreja ya, gereja dia dipanggil dari kegelapan, eklesia, ilutong. Jadi, molo apostol Paulus di kalau bisa ada Korintus 10 ayat 10 dan di boto hamu joro di debata hamu jalaton di debata marinana di batasan hamu albohon di debata do nama bohon joro di debata aina bedia do joro di debata ima hamu. Jadi kita adalah joro Tuhan. Jadi, dilopon nakin Allah kita sonari sudah hidup di jauh daripada bangsa Israel dulunya. Antara perjanjian baru, perjanjian lama dengan perjanjian baru itu lebih 400 tahun. Jadi sonari kita bunga di zaman ini kedatangan Tuhan Yesus lahir di Bethlehem lebih 2000 tahun. Jadi sonari kita menagam haroroni Tuhan ini nama. Akhirnya selesai tugas Tuhan Yesus. Dia sudah mati tapi bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang lagi untuk yang kedua kalinya. Jadi keadaan kita sekarang ini adalah sedang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya sampai kepada Maranatha, gitu kan? Jadi di ayat 7 sampai ayat 9 ini dalam waktu singkat Tuhan akan menggoncang langit dan bumi, laut dan darat, menggoncang segala bangsa agar harta mereka mengalir ke bait Allahnya. Jadi kedekatan kita sekarang ini akan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam mono kadino pembangunan bagas joro, pembangunan Nabi Nonto ada dua hal, pembangunan secara fisik dan juga pembangunan secara patodion. Jadi ikut sarupa do pembangunan fisik dan pembangunan patodion. Asal tuh Jepang somon topik minggu di minggu patoluhon dung Epifanias ima Jehovah mangalihon hadarion. Nakin bunga di pakorong anak pendeta manurung di panutu, damai sejahtera tidak datang dari bangunan yang megah, tidak datang dari masa lalu, tetapi damai sejahtera berasal dari Allah yang hadir di tengah umatnya. Tapangin umat Tuhan yang mengenang asa damai nasihat Tuhan ini ada di bagasan kita dan melihat tema berdasarkan Tuhan moderator. Ya, mulai tema di Padita Simon mau pasal rasa kita soalinan Padita mereka mau moderasi kita. Tersepakati bagi waktu itu konfesi kita pasal itu. Harus tuh gereja baik suci, baik kudus, jawab akan sinema dan dia be padohana alai saya do ima bagas joroni debata. Allah kan tadi pada secara perkembangan zaman Anda ada kondisi
buasimu sama debata bangsa yang magidesimu sa siya tanong siya tutano Kanaan. Kan di Pakorsingan sa 50 tahun itu negeri cikal bakal ni Bagas Joro gereja. Jadi selama 40 tahun ini nasida di perayaan tahun jauh pada tu nasida ganun barang nasida mangudon mana sehari-hari be iko bayar nasida do parlabe-labean kena suci puasa ala di Batar tu nasida di dua musai ketika kamu membuat kemah suci maka itulah tanda simbol aku ada di situ bersama dengan kalian, ikut bersama dengan kalian. Kan itu itu cikal bakal. Jadi selain 50 tahun ini nasida, mana nanti dia beda nasida istirahat, mana nanti dia bisa lihat di Pakorsingan ini. Tetap boleh nasida bapak parlamen ini jalan di sini mau duduk di jauh baringanan perjalanan ini jauh. Nah, dosa nasida tutano Kanaan. Nah, di Soma Roma bangsa Israel. Iko pasang Joro taruh Bagas Joro sebagai simbol kehadiran Allah. Jalan dengan permianan ini, tabut perjanjian ini, koti perkedanan ini, di sima waktu kau di sengaja kapta waktu memang doa tamina. Nah alam ini sepakat mana sidang. Jadi di Patupang, seperti mana mau bangun? Di Bayan penggalangan dana pesta pembangunan. Kan itu kan? Beda lah, teologis itu pesta pembangunan ini di gereja saat itu lain. Jangan lupa untuk Bagas Muna, saya kawal 20 sia, saya kronika 20 sia. Itu pesta pembangunan ada Barjulu mah Raja Daud. Om mana bui beliau, beliau. Baik manaku di nanti si Salomo di lain. Dungi Roma Salomo di Lokman tu akan lumanai nasi ngai. Bui man mentajahai bisa tawar manusia. Terkumpullah karena saya eksplisit di baik isi marlelang manasida dungi mabaik bubu tok ribe manasida dohok akan nasi. Tetapi yang pasti penggalangan dana itu sangat teologis. Lalu pada cokok Bagas Joro di Batak inganan permianan di Batak hidup beda si Salomo sendiri di Psalm 20 ayat 2 kan kuawolongi wajib usungan di Bagas kan ini mana dong inganan permianan. Nah di sini di Peakon di Bagas Joro mandukon di Pajong Sida disempurnakan si Salomo. Di sini diletakkan tabut perjanjian sebagai simbol kehadiran Allah. Nah, tentu mulai dari pengaturan di Bagas Joro Nabi Munasal PP pasangan kami itu kita ada ruang Maha Kudus. Nah, olah si Melkisedek boi masuk itu si imam besar. Ada ruang kudus. Nah, boi itu si imam. Ada pelataran. Jadi tuduh orang nih. Alasan orang penilang bibeli makanikan ditiki di daluhon debata hamateyani ibang pahire-hire di Bagas Joro dengan dompet. Kita sudah sangat bisa secara langsung mempersembahkan persembahan kita kepada Allah tanpa melalui perantaraan imam. Soalnya masa di badan darumi. Nan wae di dia dui. Baura tok tadokon si tua kita tadok dan ada beta perjanjian di gereja. Wae. Asal besar ditesi. Di perkuman dua kata pasti ajar ini. Bahwa tabut perjanjian itu adalah altar. Kan itu tahap proses tabut perjanjian. Itu beda kan? Di gereja di Batam, di gereja di Silidung, ada yang dibayar bagian ini. Asoran boi masuk tuh tanda kutip ruang Maha Kudusi. Padahal boi separang itu, beneran boi di kita saat tunai, markor di jolo di kudi altar. Alasan itu tahu perjanjian. Jadi itu alasan teologis. Kadang boi dipudi altar, dan boi dipudi ikut boi mengalut tusido karena itu simbol kehadiran Allah. Itu benar sama dengan konipatitasi monakaningan molo MBO di situ dibaik sebagai tanda tahu perjanjian ini. Ada umadisi guar-guar di luas Bibel agenda sebagai simbol sian tukok ni si Aroni dohot akan nasine jadi hidupnya cepat kita dibikin nanti siap kirti
Karena dong bisa kirti kan karena domi kuar-kuarnya kerwas na terjulu. Ada mau dimongkar si hidup benda di sotak pola itu BMBO saya hidup MBO. Mami aku betul jauh kalau rumah yang MBO aku pola juga penonton nampet dalam musik haluan bisa ada tinggi 100 tahun naik di tanah kelapa Bertinio. Tak sih dah betul anak saya dah MBO selagi masih HKBP Palembang Borneo sehari di tempat MBO. Nah ini simbol kehadiran Allah. Nah alamiah menurut Tamina bangsa Israel sangat tumai. Dia nggak hodoi karena mereka kan sangat menyukai simbol. Itu benar molo Israel utara memang Yerusalem itu tafsiran tuh udah kasih tongan kan itu. Ayo kita bebas menafsir. Ketika itu terjadi dan dibangun lagi di situ bait suci, ya itulah akhir dari segala hidup dan nuai kan dibordoi nuai. Satu bersalah saya. Nanti kepemilikan dan misalnya pemegangan olah di loko bajur mena bajur. Nah terlalu dihargai nasi lebih bagas joro hidup benar. Di dakpola lebih hancurkan nasi deh. Tapi itulah gerakan Zionisme. Molo di kita dah kompat tu kompesita sopan naik pernah di sonondo dia sio. Jadi dia harus coba oleh orang rumah hadapnya. Jadi kita bagas joro naik baru. Ima Yerusalem naik baru, ima surgo hasorangani. Hidup benar. Dan kalau kita menanda harus karena ziarah rohani tu Yerusalem, dan di sini kita fokus. Halak Israel domisi fokusna. Mulu kita bangsa Nabi Nilito bawa bagas jorota yang kelihatan dan tidak kelihatan. Nah, odo Nabi jahatai di hagayo asal bukan musik parnimotan dasida. Karena dipengaruhi oleh kaum tua doon yang menjadi saksi mulut tidak menjadi 102 karena di dasida doa apa saksi-saksi naum lansia. Tangis nasi dari dokter dia 102. Ia bersitu tu maju hamu napa jong bagas joro oh sona huida hami na jodui di pacong si Salomo hina nasida. Tangis nasida. Itu nanti didengar, itulah yang didengarkan oleh Esra. Nehemia Hagai lo akan hasilnya nasa kelompok nasida bulat setiap kebuangan ini. Ayo, tabukkan manusia. Itu benar mulut tidak mulutnya nama pesta pembangunan domisi nasida mengulang konsonan masa ditawariki di kronikai ada kronika 20 di dokter nasida manusia terbui Allah nanti nasida sudah kekurangan di ekonomi tapi mereka masih lebih memberikan perhatian kepada bagas joro di luar. Jangan itu pemilih HKBP satu di kisah dari dia hamu akan dohot Tamina. Ayah karwas di Murianta. Kurang pernah memprihatinkan jamu. Alai masa kita bui mangarkahu bagas joro di mata. Ala disondo hadaridan di mata. Di bagas joro. Nah, alai ala ta'an dohot batu kompesintai gereja yang tidak kelihatan. Ini dasar teologis tahun 2020 di tinggi masa Covid, boy mata jalo ibadah di bagas nabi. Samai alai daftar jalo kita dope ujui ulau nabadia. Nah dilayani secara virtual. Alai kan beberapa minggu ini bergeser do kita. Dasorta kompesitero. Ada gereja yang tidak kelihatan. Bukan hanya persoalan gedungnya, tapi gereja yang tidak kelihatan. Eklesia domestika iman lain lagi tahun 2020 ono eklesia domestika, gereja lokal, iman keluarga. Nah di sini lain. Jadi sianido, ilo na saya di lokon bonar nabi dulu mantan epos. Teologinya serta ido kronika 20 siai. Bahwa hepek di gereja di kartunya karwasido di sido hamorau mihuria itu berkasi jujur do ibana HKBP kaya
Di dilo orang ni HKBP dia karuas di Hulia. Di sido hepek di Hulia. Nah, ilo to di Taiwan. Alam ini papostol rohana sida, papostol rohata dia yang dimai mama. Unak kamu badia. Unang kamu badia kan dari batara tu bangso ini hui na sida. Wah, do kacang kono. Ay ulang kubiak kahamor do akan nasi. Roma di batara. Unang kamu badia. Masih bobok atau di ujung-ujung di jelumunan. Jangan takut. Nah, itu semangat tanwai nama. Ala oma minggu berkuliah di Pania saat emang. Jadi di Bataro kita jangan khawatir, jangan takut. Memulus tahun 2020 nomor ke-12 Apostoli Rohan, tulus tuh dibangun Nasidai, walaupun pada akhirnya juga diratakan kembali. Nah, mulut tahun perjanjian ini, di masa ini bukan nezar kan nama aku ditutup musbi. Iya. Ditutup sudah tabu perjanjian ini. Jadi kita gereja tidak terlalu mengagungkan simbol-simbol. Nah, ada di mata di bagas joro. Jadi ordo pamatang ni Kristus ini. Jadi ido amang gereja, ido eklesia. Nah, nuai berkembang main. Imana nilongan nuai eklesia domestika eklesia, ima gereja lokal, gereja rumah. Nah, di bagas joroido, di bagas taido, nagari cikal bakal nih gereja. Artinya orang tua harus memfungsikan dirinya sebagai imam bagi anak-anaknya dalam membangun gereja itu, yaitu anak-anaknya. Jadi imajuna boiku pasangan tanya mang dalam kedomuan dohot bagas joroon untuk tahun hargayon alami tayo ma pesta pembangunan itu akan sedang hidup ala jenis joroman pangiluan tajama saya tawari 20 siang di sini tayo dari nombak memang mundur HP pesta pembangunan nani maya tersebut marupani mang dohot tahun karena lena pasti teologis itu pesta penggalangan dana di pengaturan gereja jalan idona topita satu di kisah dari Malaka buat kami mantu kami lakukan. Buka ba buku ini nomor 400 nomor 2. Pilih nomor 400 nomor 2 dari yang saya tahu. Jika dua dia tadi rumah. Jika dua dia Dios mi Tuhan kami Mulai dari hubungan yang menabasa, orang terkenal pengasal kami, disudi
bahasa dari Tuhan oh margopitakan di perkebunan yang itu lalu di kursi kalau sudah ruas lagi Tuhan akan membuka kami dan lagi Tuhan dia mengguna pada Tuhan akan menaikkan itu ya Tuhan isi habis sekarang yang akan sekolah doa jalan-jalan itu Tuhan akan masuk kami jaga udah menang kami jalan jaga dan dilaksanakan ojo pikiran akan hamba Tuhan dan lebihnya akan masuk Tuhan dan hati bisa Tuhan Tuhan mau masuk kami asal kosong Tuhan yang pasok dulu Tuhan ada dalam foto Tuhan kami lalu bagus dia karena masuk Tuhan di Tuhan jalan lagi Tuhan dan itu di bahasa Tikion bahwa dia akan masuk ini dari bahasa kapasa itu Imam Nami Imam Elis Bolu Tuli Kristian Simajuta Sonti Bulu Simakuba Linda Siombing Nyonya Agi Manuma Bunga Es Marmana Nyonya Desa Gama Pendeta Kristina Natalia Bolu Simoran Nyonya Jidi Siombing Hampir Simajuta Bolu Sinata Sohot Sonat Nabi Bulu Minapan Jeta Pampi Kampung Nyonya Enci Putar-putar Bolu Sibolus Samuel Simajuta doa Apostol Tuhan Manali Bapak Deborah Utapia Tuhan hudi kami akan luas dia kasih Tuhan hui bagi martanya jalan hidup Tuhan di hari pasti pasah itu Tuhan pamatan nasihat asa tadi mohon Tuhan di tarian nasihat di balik nasihat Tuhan doa Tuhan saya siwol Tuhan nasihat di hamba di pasah itu ada yang bahasa dalam dan pasuk-pasuk dan menjaga pamatan yang kamu sekali Dewa Tuhan naik kasihkan Tuhan nasihat dan hidup Tuhan nasihat Tuhan asal tanggal Tuhan pasal ini siap pada pertemuan jalur itu sih Tuhan nasihat maka kita boleh menimasa Allah Tuhan dapat menipur doa dapat nasihat Tuhan siap apa saja hari ini Tuhan diberikan ke usaha keluarga dan ubah doa kasih pangan doa biar apa saja dari Tuhan dan mengubah dari kalau sekali Allah itu untuk kasih udah oleh Tuhan dan mencoba udah Tuhan ini kau kabar dia lalu tangan ponakan saya lagi doa itu Tuhan siap dulu doa siap doa lagi Tuhan Tuhan dan menjaga pematan yang sekali asal ikhlas Tuhan kasihnya tanggal Tuhan pasal itu dalam roh Tuhan itu balas terlebih maka tidak kok nahu Tuhan dapat manipulasi dari pasal itu pos doa Tuhan dikira lewat Tuhan nahu baik Tuhan ibadasan kamu siapa jangan ibadasan kaki ada yang mengalasa seperti Tuhan naik urutan kami mengangkat udara kepada komisioner kami dan naik sifat kami Tuhan di hari Minggu dari Tuhan doa Tuhan jangan tiru Tuhan kami dan itu kita kosong mengalami pada Indonesia dan itu puluh asal Tuhan kami selamatkan bermain rambut perang Tuhan mampu masih di tengah-tengah yang kedua semua di tengah-tengah pos para itu oleh Tuhan tadi mau ditanya kalau ada masalah pada Tuhan Yesus Kristus lu matanya